Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Cos, semua cinta Cos. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal persiapan materi sudut-sudut berelasi. Ada dua bagian. Untuk video kali ini adalah bagian yang pertama. Jadi jangan lupa setelah mempelajari bagian pertama ini untuk melanjutkan video bagian yang kedua. Sudut-sudut berelasi. Bagian pertama, persiapan ulangan harian oleh Andi Cos. Langsung saja soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 210. Baiklah. Yang pertama, sin 210 derajat ini masuk di kuadran. Kuadran berapa ini? Kuadran 3. Ingat, ada aturan ini ya. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 yang positif adalah semua. Kuadran 2, cinta Cos. Jadi semua cinta Cos. Semua cinta Cos. Andi Cos semua cinta Cos. Baiklah. Ini adalah yang positif. Sekarang sin 210 sama dengan sin. Nah, karena dia kuadran 3, kita bawa dia kuadran 3 itu di sini ya. Ini kan 180 ini. 180 min. Ini 180 plus. Gitu ya. Kalau ini kan 360 min. Baik. Ini sin 180 plus berapa? 30. Nah, sama dengan sin 30 kuadran 3, maka sinnya negatif. Sama dengan min setengah. Selesai. Sekarang yang B. Yang B, cos 11 pi per 6. Pi per 6. Baik. 11 pi per 6 itu kita nyatakan dalam bentuk derajat biar lebih mudah. Jadi caranya bagaimana? Caranya 11 per 6 pi dikalikan 180 per pi. Nah, sama dengan. Nanti ini dicoret ya. Nah, ini dengan ini 30 berarti 330 derajat. Sehingga ini menjadi cos 330 derajat. Jadi kita ganti saja langsung. 330 derajat. Kuadran berapa ini? 330 derajat. Baik, dia adalah kuadran 4 ya. Dia kuadran 4. Kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4 kan di sini dinyatakan dalam bentuk 360 min. Min berapa? Min 30. Hingga sama dengan, hati-hati, cos 30 positif apa negatif cosnya? Cosnya positif, berarti dia tetap positif. Sama dengan berapa cos 30? Setengah akar 3. Selesai. Nah, sekarang kosekan 2/3 pi. Jadi kita pakai warna berbeda saja ya. Ya, C. Pertama, 2/3 pi itu harus dinyatakan dulu ini. Dalam bentuk derajat. Berarti kali berapa? 180 per pi. Berarti sama dengan pi-nya dicoret. 3-nya sama ini 60. Berarti 120 derajat. Jadi ini nanti menjadi yang C ini kosekan berapa? 120 derajat. Sama dengan
1, ingat kosekan itu 1 per apa? 1 per sin. 120 derajat. Sama dengan 120 derajat itu ada di kuadran berapa? Ya, dia ada di kuadran 2. Berarti di kuadran 2 kan di sini ya, 180 min dia nanti. Nah, 180 min berapa supaya 120? 60 derajat. Sama dengan 1 per, ayo, ini jadinya sin 60. Positif apa negatif? Kuadran 2, sinnya, kuadran 2, sinnya positif. Sama dengan 1 per setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti 2 per akar 3. Nah, kalau seperti ini, akarnya kan di bawah ya. Berarti ini dirasionalkan dulu. Coba dirasionalkan, jadinya dikalikan akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 akar 3 per 3. Jelas ya? Nah, sekarang tinggal ini kotan 5 per 6pi. Nah, ini harus dinyatakan dulu. Nah, ini ya. Jadi, 5 per 6pi dijadikan derajat, berarti kalikan 180 per pi. Sama dengan, dicoret ya, 30 berarti 150 derajat. Jadi 5 per 6pi itu ada 150 derajat. Kita manfaatkan ini, space ini. Nah, ayo. Kita manfaatkan ya. Yang D jadinya kotan berapa? 150 derajat. Sama dengan 1 per tan 150 derajat. Berarti sama dengan 1 per, ini kuadran 2. Kalau kuadran 2, jadinya 180 dikurangi berapa itu? 30. Sama dengan 1 per tan 30 derajat. Ini derajat semuanya ya. Nah, sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, ini. Berarti sama dengan 3 per akar 3. Nanti hasilnya adalah akar 3. Sini aja ya, dijawabnya. Baiklah, jadi sebenarnya inti dari sudut berelasi itu ya soal-soal tentang ini ya. Jadi ini tuh sudah cukup mewakili. Adapun yang lainnya itu adalah pengembangan-pengembangan. Baiklah, kita coba nomor 2. Baik, soal nomor 2. Tentukan nilai dari cos 1.200. Jadi, ini sudut berelasi untuk sudut-sudut yang besar. Nah, yang pertama, di sini ada 1.200 derajat. Ini kita kecilkan sampai kurang dari 360. Caranya gimana? Cari kelipatan 360 yang mendekati 1.200. Gitu ya. Jadi, yang mendekati itu berapa yang mendekati? Adalah 360 kali 2, 720, masih bisa. Tambah kali 3, jadinya 1080. Nah, ini adalah 1080 yang mendekati ini. Ditambah, nah ini, ditambah berapa? Supaya 1.200. Ditambah 120. Nah, itu nanti sama dengan 120 derajatnya ini. Nah, yang dipakai itu yang ini. Jadi ini adalah kelipatan 360 yang mendekati 1.200. Kemudian ini adalah 120 dan yang dipakai adalah 120 derajatnya ini. Sehingga yang A itu cos 1.200 derajat itu sama dengan cos 120 derajat. Lalu kita selesaikan ini. Cos 120 itu kuadran 2, jadinya kita bawa ke 180 min. 180 min 60 derajat.
sama dengan cos 60. Ingat kuadran 2 cosnya negatif. Min setengah. Selesai. Sekarang kita coba bahas yang B. Yang B adalah kosekan, ini 945 derajat. 945 derajat. Berarti ini sudut yang besar ini, berarti dia harus dikecilkan dulu. Jadi 945 derajat, kita cari kelipatan 306 mendekati. Nah, jadi adalah 720 ya, ditambah 225. 225 derajat. Sehingga yang dipakai itu adalah 225 derajatnya ini. Sehingga kosekan 945 derajat itu sama dengan ini kosekan ini. Sama dengan kosekan 225 derajat. Sama dengan, ingat, kosekan itu 1/sin. Nah, 225 derajat. Kita selesaikan itu. Sin 225 kuadran 3. Kalau kuadran 3 kita bawa ke 180 plus berapa dia? Plus 45. Sehingga menjadi sin 45. Hati-hati positif apa negatif dia? Kuadran 3 maka sinnya negatif. Sama dengan min 1/setengah akar 2. Nah, atau gini nulisnya. Nah, nanti jadinya min 2/akar 2. Dirasionalkan ya, karena bawahnya bentuk akar. Cara merasionalkannya berarti dikalikan berapa dia? Nah, baik, dikalikan akar 2/akar 2. Sehingga menjadi min. Ingat, akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Jadi 2 yang nanti dicoret ini jadinya tinggal min akar 2. Ini jawabnya. Jelas ya? Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang. Nah, kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Oh ya, untuk bagian pertama ini ada 6 soal yang akan kita bahas. Untuk bagian kedua juga ada 6 soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Ya, itu boleh. Atau mungkin ada pendapat yang berbeda dari pembahasan ini. Baiklah, kita ke nomor 3. Bentuk sederhana dari cos pi min A ditambah sin pi/2 min A adalah, sebelum melangkah ke pembahasan ini, sekali lagi saya mau ingatkan tentang ini, aturan ini nanti ya. Nah, ini. Nah, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Dan ini ada 180 derajat. Di sini ada 0 derajat, ada 360 derajat. Kemudian yang atas, nah ini yang atas itu ada 90 derajat ini. Ya, ini 90 derajat, yang sini 270 derajat. Jangan lupa lagi, apa itu? Semua cinta cos. Nah, semua cinta cos. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan ini ya. Ada cos pi itu 180 derajat ya, min A ditambah sin pi/2 itu 90 derajat min A. Sama dengan, nah, ada sesuatu di sini ya. Kalau kalian memanfaatkan 180 dan 360, di sini 180 min atau 180 plus. Kalau di sini 360 min ya yang dimanfaatkan ya. Maka sin tetap sin, cos tetap cos.
tan tetap tan. Seperti ini. Dia memanfaatkan 180 derajat ya. Lihat 180 min itu berarti dia pakai aturan kuadran 2. Kuadran 2 ya. Nah, pakai 180 maka cos tetap cos. Cos A. Nah, tinggal sekarang positif apa negatif. Kuadran 2 itu yang positif adalah sinnya. Maka cosnya negatif. Ditambah, sekarang sin 90 min A. Dia pakai 90 ya, hati-hati. Dia pakai 90, maka sin kalau pakai 90 dan 270, maka berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin. Tan menjadi kotan. Gitu ya. Dia pakai 90, maka sinnya berubah menjadi cos. Positif apa negatif? 90 min A itu kuadran 1. Berarti dia tetap positif. Gitu ya, positif. Karena kuadran 1 semuanya positif. Nah, sekarang min cos A ditambah cos A itu nilainya 0. Selesai. Jelas ya? Berikutnya, ingat ini tadi kalau kita pakai 90 dan 270, maka sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Itu tan jadi kotan. Tapi kalau pakai 180 sama 360, sin tetap sin, cos tetap cos, tan juga tetap tan. Kita lanjut ke nomor 4. Bentuk sederhana dari cos B per 2 plus B. Nah, ini ya. Ini saya ini kan lagi. Nah, BC ya. Cos. Ya. Cos 90 derajat plus B dikurangi sin 360 min B ditambah cos ini 270 min B ditambah sin 180 min B. Saya kasih penanda yang berubah ya. Sin jadi cos, cos jadi sin. Jadi saya kasih penanda warna hijau. Jadi ingat ini pakai 90 berarti nanti harus berubah. Ini juga berubah. Yang ini cos jadi sin, ini cos jadi sin. Tapi yang sin ini karena pakai 360 dia tidak berubah. Ini juga tidak berubah ya, tidak saya kasih tanda. Yang tidak berubah tidak saya kasih tanda. Baik. Sekarang kita selesaikan ini sama dengan ini pakai 90, maka cos berubah jadi sin. Ingat, ini kuadran 2. 90 plus itu kuadran 2 ya. Ya, kuadran 2 yang positif adalah sinnya. Nah, ini positif apa negatif? Yang dilihat itu sebelum berubah. Jadi yang sebelum berubah kan cosnya. Jadi yang dilihat cosnya. Maka kuadran 2, karena yang positif sinnya, maka ini negatif. Karena yang dilihat cosnya ini. Kemudian dikurangi. Nah, pakai 360 berarti tetap ya. Sin tetap sin. Sin B positif apa negatif? Nah, sin kuadran 2. Kuadran 4 ini ya. Kuadran 4, 360 min kuadran 4. Kuadran 4 itu sinnya itu adalah negatif. Karena yang positifnya adalah cosnya kan. Nah, baik, ini negatif. Ditambah cos 270 min B. Kalau pakai 270, kasih tanda tadi kan ya, cosnya berubah menjadi sin B. Kemudian positif atau negatif dia 270 min itu kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif tannya. Dan ini cos berarti dia negatif. Kemudian ditambah 180 sin tetap sin ya. Sin B. Nah, kuadran berapa ini? 180 min kuadran 2. Positif apa negatif? Nah, kuadran 2 itu sinnya positif, maka dia tetap positif. Hingga ini adalah min sin B ditambah sin B min sin B ditambah sin B. Yang ini jadi 0, yang ini jadi 0.
Sehingga 0 ditambah 0 hasilnya 0. Jelas ya? Kita lanjutkan soal nomor 5. Diketahui cos X sama dengan min 4/5 dan X merupakan sudut tumpul. Maka nilai tan X ditambah kosekan X. Baiklah, di sini ada penting ini kata-kata penting yaitu sudut tumpul. Tumpul itu berarti ada di kuadran 2. Berarti X ini ada di kuadran 2. Gitu ya. Kuadran 2. Maka cosnya dia bernilai negatif ya. Cosnya bernilai negatif. Sekarang kita akan cari tan X. Nah, bagaimana tan X-nya? Tan X itu adalah desa. Nah, desa. Depan per samping. Cosnya adalah sami. Desanya bagaimana? Sanya sudah ada, sanya 4. Berarti yang bawah ini 4 ya. Depannya belum ada. Ingat, depan samping miring itu Pitagoras ya. Depan kalau mau cari depan itu berarti miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Berarti 5. Kuadrat dikurangi 4 kuadrat, jangan lupa diapain? Diakar. Nah, sehingga menjadi, oh iya, ini nilainya kan positif ya ini ya. Padahal di kuadran 2 tannya harus negatif. Maka ini dikasih negatif. Nah, sehingga ini negatif 3/4. Selesai. Itu ya. Tinggal sekarang kita mencari kosekan X. Kosekan X itu sama dengan 1/sin X. Nah, ini ya. Kosekan X itu adalah 1/sin X. Sin itu depan per miring, berarti ini D. Nah, miringnya sudah ada di sini, 5. Depannya berapa? Depannya kita sudah cari tadi, yaitu 3. Dan kita lihat dulu. Sin itu kan nilainya, kalau di kuadran 2 itu adalah positif. Ini nilainya sudah positif, jadi sudah betul. Nah, sekarang tan X ditambah kosekan X. Ini kita selesaikan. Tan X ditambah kosekan X berarti min 3/4 ditambah 5/3. Disamakan penyebutnya jadi 12 ya. Min 9 ditambah 20. Berarti sama dengan 11/12. Jelas ya? Kita masuk ke nomor 6. Nomor terakhir untuk sesi pertama ini. Untuk bagian yang pertama ini. Baik. Sekarang kita lihat theta itu di antara pi dan 3/2 pi. Jadi 180 derajat dan 270 derajat. Berarti dia ada di kuadran 3. Oh ya, kita pakai warna yang berbeda ya, biar jelas. Nah, dia ada di kuadran 3. Kemudian tan theta adalah P. Positif ya, dia nilainya positif ya. Kuadran 3 itu yang positif tannya. Berarti ini P-nya itu positif. P/1 ini berarti. Atau ini desa. Iya, desa ya. Nah, kita akan mencari sin theta dikurangi sekan theta. Bagaimana sin theta-nya? Sin theta itu sama dengan dmi. Dan ingat, di kuadran 3 sinnya nanti negatif ya. Kita lihat dulu nilainya nanti dmi. Depannya adalah P, miringnya belum ada. Ingat, depan samping miring itu Pitagoras. Kalau mau cari miring, berarti depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Depannya adalah P. P kuadrat ditambah samping kuadrat, sampingnya 1. Kemudian diakar. Sehingga menjadi P per akar.
P kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita mencari sekant theta. Sekant theta itu berarti 1 per cos theta. Sama dengan cos theta itu sami. Berarti ini misal. Oh sebentar. Tadi ya, kan kuadran 3. Sinnya nilainya harus negatif. Ini P-nya positif. Akar ini juga positif. Padahal nilainya harus negatif. Maka ini dikasih min biar hasilnya negatif. Ini negatif itu otomatis ya karena kaitannya dengan kuadran. Itu aja ya. Kemudian ini 1 per cos theta misal cosnya sami berarti ini bisa ya. Miringnya berapa? Sudah kita hitung tadi miringnya. Akar P kuadrat plus 1. Kemudian sampingnya adalah 1. Nah, kita lihat lagi, cek lagi. Cos ya, cosnya itu di kuadran 3 harus negatif. Nah, di sini masih positif ini. Maka supaya negatif kita kasih min gini. Sehingga min akar P kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita selesaikan soal yang dimaksud. Sin theta dikurangi sekant theta. Gitu ya. Sin theta dikurangi sekant theta. Berarti sama dengan min P per akar P kuadrat plus 1 ditambah dikurangi sekant itu akar P kuadrat plus 1. Ini ya. Nah, ini kalau ya agak tidak bersahabat ini angkanya. Nah, jadi ini aja jawabnya. Baiklah, kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa ikuti persiapan ulangan harian sudut-sudut relasi untuk part 2-nya. Baiklah, sekian pembahasan untuk bagian pertama ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Andi Cos, semua cinta Cos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.